sebelumnya pandemi itu ya pandemi, juga ya. kaget juga kita dengan berapa puluhan ribu sih ya karyawan tuh gimana ini terus depannya gitu. Ternyata ada hikmah yang luar biasa. Dalam pandemi kita menerima order yang melimpah. Shalom semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana dan Fandi. Hai. Nah, hari ini kita akan membahas suatu topik yang menarik ya, dan narasumber kita hari ini adalah merupakan salah satu owner dari perusahaan terbuka di Indonesia yang bergerak di bidang furniture. Nah, sebelum kita ke narasumbernya, kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan dari Ko Fandi. Silakan Go. Oke, hari ini kita akan membahas temanya adalah setia dalam badai. Gitu ya. Dan di sini saya tergerak untuk membawakan dari satu ayat Alkitab, yaitu di Ratapan 3. Gitu ya. Ternyata nggak hanya satu, tapi ada 3 ayat. Ratapan 3 ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi di sini justru uniknya gitu ya, ketika penulis ratapan ini harusnya isinya kan ratapan doang, tetapi di sini justru malah ada satu pengharapan dalam satu situasi yang harusnya meratap. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa jangan sampai kondisi internal ataupun eksternal itu mempengaruhi sikap hati kita. Dan di sini penulis ratapan ingin mengatakan bahwa tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan gitu. Jadi memang ada banyak hal di dunia ini, atau ada banyak hal yang perlu kita lihat ini apakah sebagai satu problem atau enggak. Tetapi ada hal-hal khusus yang memang kita harus perhatikan. Apa itu yang kita harus perhatikan? Yaitu oleh sebab itu aku akan berharap. Gitu, aku akan berharap berarti ada satu harapan yang bisa kita lihat, ada satu fokus yang kita harus tunjukkan, yaitu kepada Tuhan sebagai inti dari harapan kita. Dan di sini penulis ratapan berkata, tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, tidak selesai-selesai gitu ya, tidak habis-habis rahmat-Nya, dan selalu baru tiap pagi. Dan di sini kita bisa lihat akan ada sesuatu hal yang baru tiap pagi, gitu, sesuatu hal yang baru. Jadi itu berarti setelah kita hidup dalam hal-hal yang seakan-akan gelap, hal yang seakan-akan tidak jelas, suatu saat nanti fajar akan menyingsing, dan di situ akan ada berkat Tuhan. Tapi juga ingat bahwa setelah fajar menyingsing pasti ada hal-hal yang siang panas gitu ya. Habis itu sore akan ada bisa jadi gelap lagi gitu ya. Tapi setelah gelap lagi kita tahu nanti dalam waktu yang tidak lama lagi pasti akan ada fajar yang menyingsing lagi, ada berkat yang baru, penyertaan Tuhan yang baru, yang fresh juga nantinya. Jadi di sini penulis ratapan menutup ini dengan ada besar kesetiaanmu. Setelah hujan, setelah badai akan ada pelangi, akan ada sesuatu hal yang damai. Ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan yang mau peduli dan masing-masing dari kita. Dan saya berdoa untuk masing-masing dari kita yang sekarang ini seakan-akan hidup kekeringan di padang gurun gitu ya, atau seakan-akan tidak ada harapan, atau seakan-akan sekarang berjalan dalam lembah kekelaman, atau mungkin hal-hal yang tidak jelas kapan masalahnya akan selesai. Selalu ada penyertaan Tuhan, dan saya berdoa akhirnya kasih Tuhan selalu menuntun Anda semua, sehingga Anda bisa melihat bahwa kesetiaan Tuhan sangat besar, dan itu terjadi dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Yes, amin. Thank you Ko buat firman-Nya. Oke, kita langsung aja ke narasumbernya, karena saya udah nggak sabar pengen dengar bagaimana sih kisah dari narasumber kita hari ini. Couple gitu ya. Iya, berdua. Gimana sih mereka berdua ini menang di badai-badai dalam hidupnya. Yes. Oke, silakan perkenalan diri. Oke, thank you, shalom semuanya. Nama saya Halim Rusli, saya salah satu direksi dari PT Integral Indo Kabinet TBK. Ini juga istri saya, Stefani. Salam. Ya. Saya diberi Tuhan kesempatan untuk mengelola satu industri perkayuan. Kalau dihitung dari semenjak merintis sampai sekarang ini sudah hampir 33 tahun. Dengan dimulai karyawan cuma 20 orang ya di backyard, di belakang rumah ya, home industry. Terus Tuhan kasih kesempatan untuk terus bertumbuh, berkembang, sampai hari ini kita ada beberapa ribu karyawan, dan khususnya industri kami ini adalah lebih banyak ke ekspor ya. Jadi kalau saat hari ini saya bersyukur diberi kesempatan untuk live sharing, tentunya semua ini karena kemurahan Tuhan,
bukan kuat gagah saya ataupun keluarga, tetapi hanya karena kemurahan Tuhan saja. Tiap tahun kami bisa melewati dengan ucapan syukur dan terus bertumbuh. Begitu. Ya. Dan juga Pak Halim dan Bu Stefani juga adalah termasuk yang aktif gitu ya di Gereja Mawar Sharon. Ya. Nah itu berarti kita yang jadi jemaat gitu ya juga nggak boleh kalah gitu ya. Kita juga harus menjadi raja gitu ya di bidang kita masing-masing gitu. Kita harus punya kualitas yang bagus, tapi juga kita tidak lupa kita juga harus aktif melayani gitu dalam di gereja juga. Oke, gimana Ivana? Nih saya ingin tanya nih langsung aja. Betul. Pengalaman terberat atau tantangan terberat badai nih yang pernah dihadapi di kehidupan Pak Halim ini apa nih? Ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan perjalanan ini sudah 33 tahun. Tentunya kalau menurut saya badai itu silih berganti sesuai dengan musim tahapan kita. Kalau saya perintisnya dulu dari awal, tentu badai saya waktu itu adalah kesulitan keuangan, kemudian cari order dan lain-lain ya. Tentunya itu badai yang pertama. Badai kedua selanjutnya adalah kita sudah bisa melewati itu, terus kemudian kita mengalami masalah musibah kebakaran yang sangat besar ya. Di fase itu tentunya saya melihatnya adalah ini badai musim yang selanjutnya ya. Di situ badai demi badai saya lewati, puji Tuhan sampai saat ini pun semuanya masih berproses, tapi saya tahu bahwa Tuhan izinkan semua ini, kalau boleh saya ibaratkan seperti kita ini sekolah, kita ada masa SD, SMP, SMA, di mana setiap tahapan itu kan kita mempunyai tingkat kesulitan menghadapi sekolah itu sendiri-sendiri. Ya, saya ibaratkan bahwa badai saya seperti itu, dan sampai hari ini Tuhan menyertai kita dengan anugerah yang luar biasa, dengan pertumbuhan daripada industri saya. Tetap kita bukan berarti tidak ada masalah, tetapi kita melewati badai demi badai, dari badai yang kecil terus tanggung besar dan seperti inilah. Jadi nggak ada habisnya, tetapi saya bersyukur Tuhan selalu menyertai gitu. Ya puji Tuhan, karena kita sering kali lihat bahwa orang-orang kalau lihat kesulitan gitu ya, lihat badai, lihat satu masalah itu biasanya oh ini kok ada yang namanya oh ini apakah ada foto gitu ya, atau ada ini nasib sial gitu. Nah sedangkan kita bisa belajar dari Pak Halim dan Bu Rusli bahwa ketika Pak Halim dan Bu Stefani bahwa melihat bahwa setiap badai itu justru malah membawa kita ke satu level yang lebih tinggi begitu ya Pak ya. Iya betul. Ini menarik sekali ya melihat kalau badai sama Pak Rusli, Pak Rusli, gara-gara pukul nih, sama Pak Halim malah seperti dianalogikan malah seperti sekolah ya. SD, SMP, SMA, dan itu ya kalau kita biasanya badai sesuatu yang negatif, ini sebenarnya dilihat sebagai sesuatu kayak naik kelas gitu ya. Naik kelas. Ya, memang pada awalnya itu pasti badai itu kan kita ngadepi, aduh kok kayak gini, kok sial, kok ini, salah keputusan gitu ya. Tapi dengan badai itu, kita sebagai ya pasangan dan keluarga kita bawa juga untuk terus mencari Tuhan, apa yang Tuhan mau. Jadi dengan badai itu, kita ngelihat memang ada masalah di awal, pasti goncang. Tapi itu mendekatkan kita lebih ke Tuhan. Jadi bagi kita sesuatu masalah itu malah membuat kita lebih dekat lagi. Kalau tidak ada masalah malah kita kadang-kadang lupa, gitu loh. Jadi itu cara Tuhan mengingatkan kita juga. Kalau mamanya kita udah mulai jauh, ada masalah, terus oh ya sih, kembali lagi cari Tuhannya lebih sungguh-sungguh, mamanya kayak gitu ya. Jadi dari situ kita ngeliat semua, kita lihat positifnya dari apapun masalah yang kita hadapi. Itu selalu ada rencana Tuhan yang lebih indah di belakangnya. Nah saya mau tanya nih sekarang kan Bu Stefani ini gimana cara support Pak Halim nih? Gitu Pak Halim kan kayak nahkoda gitu ya. Gitu ini di bisnis begini, mimpin meeting mimpin ratusan atau ribuan anak buah. Nah gimana ketika Pak Halim ada badai yang otomatis dampaknya ke keluarga. Nah gimana perannya Bu Stefani? Ya, kebetulan saya juga ikut bantu di perusahaan. Jadi dari pagi sampai malam kita sering ketemu ya gitu. Satu kantor gitu kan? Ya, jadi ada masalah pasti saya juga tahu. Gitu. Jadi biasanya kalau nggak satu kantor mungkin kan dia juga males sharing ya. Kalau udah masalah di sharing lagi kan nggak habis-habisnya gitu loh. Jadi kita satu kantor, jadi kita support sistemnya tuh lebih jalan. Nah ada masalah di kantor, berusaha untuk menyelesaikan waktu di kantor.
Tapi kalau di rumah kita lebih mengumpulin keluarga, anak-anak, doa bareng, mesbah keluarga itu selalu ada. Terus kembali lagi mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh, pagi doa sama-sama gitu, malam di tengah-tengah itu juga betul-betul mencari firman, khotbah segala ya, untuk secara rohani dan secara menyelesaikan masalahnya juga gitu. Sedikit tambahan dari saya mungkin mengenai badai ini, tentunya sejalan dengan kerohanian kita. Awal-awal ya saya selalu berpikir, wah ini badai itu adalah masalah, kadang ini merupakan satu kutukan ataupun ini kesalahan yang harus dihukum ya. Kadang kita berpikirnya, waduh kok apes ya, kok sial ini ya. Tapi sejalan dengan kita mencari dalam masalah, mencari solusi, mencari Tuhan, di situ tentunya kita secara kerohanian juga terus bertumbuh bahwa Tuhan izinkan terjadi masalah-masalah yang ada itu ternyata punya hikmah. Hikmahnya adalah positif, di mana ternyata ada sesuatu rencana Tuhan yang lebih besar lagi. Disitulah kemudian saya tidak melihat lagi bahwa masalah yang terjadi itu sebagai satu hukuman atau kutukan ataupun lain-lain atau kesialan. Tapi saya berusaha untuk bisa, memang saat badai itu keluar, kita pasti secara manusiawi goyang ya pasti. Tetapi nggak boleh lama-lama, saya selalu kembali kepada Tuhan, di mana saya yakini bahwa ini sudah Tuhan izinkan, pasti ada sesuatu hal yang besar ya. Dan itu terbukti selama dari tahun ke tahun Tuhan pelihara ini, ya saya bisa melewati dengan suatu kemurahan Tuhan yang luar biasa, malah naik kelas tadi itu. Jadi kalau ada masalah badai yang timbul, ya saya selalu pertama ya pasti kaget ya secara manusiawi. Saya ya kumpulkan istri, ya anak-anak, kita coba doa bersama, terus kita sharingkan ya. Ya dalam perjalanan itu ada saja terus membuat kita ini bisa menerima dan kemudian mensyukuri dan bisa lewat ya. Lewatnya itu malah lebih baik lagi. Itu yang suatu hal yang luar biasa yang kita rasakan bersama dengan Tuhan, itu nggak ada kalanya pokoknya. Boleh dikasih contoh yang lebih spesifik nggak, kejadian gimana? Karena kan ini yang dengerin kebanyakan adalah either pebisnis pokoknya atau profesional yang bekerja di marketplace gitu. Ada cerita kesaksian sharing yang khusus gitu nggak Pak Halim? Oh ya, contohnya yang paling gampang lah, kita di perkawinan itu mengalami beberapa kali kebakaran ya. Kebakaran itu kalau di beberapa orang yang ngomong, wah ini musibah ya. Musibah di mana semua kegiatan lumpuh total. Kita melihat, waduh ini kok kita salah. Kenapa kok enggak begini, enggak begitu, bahkan orang-orang di sekeliling kita kadang mencomot kita. Ini syukur, ini kamu ada kesalahan apa ya. Di situ ya yang kita terpukul, kita jatuh, kemudian ya meratapi kenapa kok bisa begini dan begitu. Ini contohnya bahwa ternyata kita diizinkan Tuhan terjadi setelah kita melalui suatu pergumulan dan bisa melewati dengan doa dan lain-lain. Kita noto lagi, kita membenahi lagi, ternyata ada hikmah yang luar biasa. Ternyata mungkin pabrik bisa di relay out, kemudian segala sistem yang tidak baik bisa dibenahin lagi kalau dulu nggak ada kesempatan ya. Disitulah kita melihat bahwa ternyata musibah yang Tuhan izinkan membuat kita seperti kalau penyakit itu di detox ya, kita dibenahin lagi. Ternyata ada sesuatu hikmah yang luar biasa sehingga kita bisa membenahi manajemen lebih baik lagi ya. Itu yang saya lewati tahapan seperti itu. Yang lain-lain juga ada lagi yang lebih besar seperti sekarang kita tahu sebelumnya pandemi itu ya pandemi, juga kaget juga kita dengan berapa puluhan ribu sih ya karyawan tuh gimana ini terus depannya gitu loh. Pandemi kita kaget waduh ini dengan karyawan begitu banyak dan aktivitas yang begitu padat. Tuhan izinkan pandemi selama seumur hidup, baru sekali ini kita alami ya, wah ini panik ya, takut ya. Ternyata hanya beberapa bulan saja kita bisa melewati 3 bulan itu masa kagetnya. Ternyata ada hikmah yang luar biasa. Dalam pandemi kita menerima order yang melimpah ya, itu ada work from home dan lain-lain, itu permintaan ordernya luar biasa banyak. Sehingga kita ya ada pandemi, COVID, tapi kita dengan ya ngeri-ngeri sedap istilahnya ngatur bagaimana supaya karyawan enggak sampai tersebar penyakitnya kena dan lain-lain ya. Tuhan pelihara ya. Tentunya itu suatu yang lompatan yang luar biasa dalam perjalanan saya, order meningkat, banyak aktivitas begitu padat.
Tapi Tuhan juga izinkan ada resesi di Amerika atau inflasi yang luar biasa sehingga langsung kalau ibaratnya naik mobil itu persneling 5 langsung anjlok ke 2. Ya agak ngunting ya karena drop permintaan ya. Kita khawatir lagi ya. Ternyata ya selalu ada jalan ya. Tuhan tunjukkan bagaimana waktu kita untuk berbenah, membuat efisiensi, produktivitas dibenahin. Ya ada hikmah yang luar biasa. Sekarang kita sudah melewati itu dan ada suatu berkat yang Tuhan sudah siapkan lagi, yaitu fase demi fase masalahnya berbeda-beda. Jadi saya menganggap bahwa masalah ini bukan sesuatu yang besar, tetapi bagaimana kita merespon masalah itu yang lebih penting ya. Itu yang saya anggap. Nah, ini mungkin kalau boleh saya simpulkan, kadang-kadang ketika ada masalah gitu harusnya kita langsung cepat evaluasi ya. Kalau memang ada dosa atau sesuatu yang perlu kita beresin, cepat beresin. Tapi kalau memang tidak ada dosa ya udah damai aja berjalan dengan Tuhan dan itu kita hidupnya tenang gitu. Jangan mikir yang aneh-aneh, jangan curiga-curigaan sama Tuhan. Jadi kalau misalnya seperti itu kita akan mengalami apa yang Pak Halim dengan Bu Stefani alami gitu ya, walaupun seperti roller coaster gitu, tapi kita tahu pasti di ujung-ujung nanti kita akan naik kelas gitu. Betul sekali. Ya memang harus cari Tuhan lah. Jangan kemana-mana, jangan cari dukun, cari buamian itu nggak cocok kita semuanya. Harus cari Tuhan pokoknya. Ya. Betul. Ya. Gimana ya? Saya ingin tahu maksudnya Pak Halim, apa yang membuat Pak Halim ini dari awal udah kayak apakah dari awal udah tiap kali ada tahan banting gitu. Iya gitu loh. Maksudnya atau ini juga bertumbuh gitu ya. Iya. Enggak. Justru kalau lihat sifat Pak Halim tuh beda ya. Maksudnya itu kan memang orangnya kan kalem. Tapi dengan masa begini nih yang membuat jadi kuat seperti ya kita ngomong umpamakan kita mau bentuk otot kita harus latihan kan. Gitu loh maksudnya tuh. Tidak akan terbentuk sendiri tanpa latihan. Nah, latihan ini mungkin Tuhan izinkan juga untuk sesuatu yang membentuk dia otot dia secara rohani untuk melalui masa fase-fase begini, kesombongannya dikikis, semua ketinggian hati ya. Jadi supaya juga untuk melihat bahwa dalam sisi ini manusia sebagaimana hebatnya, tanpa Tuhan nggak ada apa-apanya gitu loh maksudnya itu. Ya saya bersyukur saya ada suatu di lingkungan seperti komunitas istri maupun anak-anak mendukung, dan kemudian saudara-saudara juga mendukung dalam satu keimanan yang sama, kemudian di gereja ya kalau sampai ada sesuatu yang masalah ragu, saya selalu minta waktu ketemu Pak Sir Philip, konseling lah istilahnya, dikuatkan, diteguhkan. Ya kemudian ya yang sering kita lihat adalah saat teduh bersama itu sangat membantu ya. Rasanya itu waktu masalah haus, ya, kepingin sekali dengerin itu ya. Saat teduh itu sangat menghibur, sangat membuat kita ini kuat lah itu saya gitu. Ya itu yang saya rasakan ya. Ini peranan leader rohani sangat kuat di dalam bisnis juga berarti. Ya tentu. Nah pernah nggak misalnya coba juga mungkin penonton juga ingin tahu nih, itu ketika peran pemimpin rohani memberikan arahan-arahan sesuatu yang mungkin Pak Halim atau Bu Stefani mungkin udah plan something gitu, tapi sama pemimpin apakah semakin diteguhkan atau ada yang jangan kesini seperti itu, dan akhirnya ujung-ujungnya memang itu jalan yang Tuhan siapkan yang terbaik untuk keluarganya Pak Halim dan Bu Stefani. Ada nggak kira-kira contoh-contohnya? Ya yang pasti kalau kita ketemu Pastor Philip selalu ya kembali diingatkan untuk lebih tekun dalam doa ya tuh. Jangan lari kemana-mana, itu yang pasti ya. Seringkali kan kita panik terus nggak jelas kemana-mananya itu ya. Terus tentunya ya kalau mengenai arahan kemana itu sih saya pikir dalam doa itulah yang saya dikuatkan, kemudian mendengarkan saat teduh yang kita sering lihat itu tentunya itu menguatkan dan arahnya itu nanti akan lebih terbuka ya. Kembali jangan panik, tenang ya, itu dengarkan firman, jangan kemana-mana. Itu yang saya pikir lebih banyak membantu ya dalam waktu kita melewati proses itu. Kadang-kadang juga kalau dalam doa masih ada ketidakjelasan, nah kita minta Pastor Philip doain, ini harus kiri atau kanan ya, gitu loh. Nah terus doa, oh ya jangan ini, mamanya, oh ini harus gitu. Jadi peneguhan lah ya, lebih ke Pastor Philip dipakai untuk peneguhan apa yang ada dalam. Kita juga melihat mungkin lebih peka lah Pastor Philip bisa berikan arahan-arahan ya.
I see. Ya, jadi bagi Anda juga jangan pernah tinggalkan komunitas gitu ya, tetap melekat gitu ya dengan gereja, dengan teman-teman gereja, dengan pemimpin rohani, dan kalau misalnya memang ada perlu konseling, tanya-tanya gitu ya, pemimpin rohani pasti mau bantu gitu ya, CGL gitu ya, coach TL pasti mau doakan juga gitu ya, seperti itu. Saya mau tanya tentang mesbah keluarga tadi yang sempat disebutkan gitu. Karena saya tahu nggak banyak juga gitu ya orang-orang yang melakukan hal ini gitu. Apalagi ini kan suami istri yang bekerja di kantor, kemudian di rumah. Mesbah keluarga ini boleh sharing nggak pengalaman yang berharga tentang mesbah keluarga ini dan mungkin bisa dampaknya ke pekerjaan? Ya. Jadi ya memang dari dulu dari anak kecil itu kita kan biasakan mesbah keluarga. Waktu kecil kan mereka masih gampang dikumpulin, gitu loh. Sekarang ini kan juga agak susah gitu loh, juga kejar-kejaran gitu loh. Tapi ya beberapa bulan sekali tuh harus ada untuk bersama-sama. Tapi kalau untuk kita berdua, ya tiap hari, tiap pagi kita berdoa bersama untuk sebelum mulai segala sesuatu. Khususnya kita lihat memang dampak dari doa itu banyak sekali yang di-sharingkan itu tidak akan habis-habisnya. Bagaimana keputusan-keputusan yang kita buat gitu loh untuk yang Tuhan pimpin supaya tidak salah gitu keputusannya. Ya banyak cerita sih, apalagi yang ingat waktu kita mau mulai TBK gitu ya. Aduh doa terus gitu. Terus Tuhan memperlihatkan usaha manusia tuh nggak ada artinya tanpa Tuhan. Jadi apa yang direncanakan manusia, orang-orang pinter yang ikut dalam tim kita itu terus step 1, 2, 3, 4, 5 terus tuh nggak berlaku gitu loh. Sampai terakhir, waktu terakhir tuh sering ya, terakhir ketemu dengan yang ada salah satu juga di Jakarta. Saya bilang gini, aduh kalau aku jadi kamu tak buang, aku nggak akan masukin di ini bursa. Nggak akan listing di IPO. Gitu loh, nggak bagus kata dia gitu. Terus down langsung. Pak Halimnya kan down, saya nggak ikut sih waktu itu. Terus saya bilang pulang kan saya cuma ngomong yang menentukan hidup mati itu Tuhan, yang membuka jalan buka pintu tuh Tuhan. Kenapa mesti dengar suara manusia gitu loh? Kita harus kembali benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan gitu loh. Jadi benar-benar tuh kayak roller coaster tuh kayak gitu tuh, banyak masalah yang kita alami. Sehari sebelumnya tuh masih nggak kelihatan tanda-tanda. Pas waktu hari H listing dia melejit lebih dari yang kita perkirakan. Hal-hal seperti begini, maksudnya tuh kayak simple things, orang kalau udah lewati mereka bisa ngomong oh gini ya gitu ya. Tapi waktu kita alami kan, maksudnya waktu kita di jalan, kayak kita baca Alkitab gitu ya, Daud ini hebat jadi raja kan setelah itu. Tapi waktu 30 tahun yang di perjalanan dia tanpa dia tahu tuh dia kemana, dia tahu kan bagaimana dia harus cari Tuhan sungguh-sungguh untuk mendapat kekuatan dari Tuhan. Ya itu yang kita alami. Waktu kita jalani, kita nggak kelihatan apa-apa. Tapi mata kita tertutup, kita tahu Tuhan nuntun kita, itu loh juga. Ya itu gunanya mungkin dalam mesbah keluarga ya, bersatu hati, sungguh-sungguh mencari Tuhan di situ. Apalagi kalau kita semakin Tuhan beri kesempatan untuk mengelola bisnis lebih besar, banyak sekali keputusan-keputusan yang tidak bisa kita langsung ambil kan. Dalam di pertigaan, persimpangan jalan, ini gimana ya, lebih baik kita tidak usah tergesa-gesa ya, merenung sejenak, doa ya. Ada aja jalan yang kita rasa nyaman di mana ya kita baru putuskan ya. Itu yang saya sering hadapi juga begitu. Pernah nggak kira-kira misalnya, ini kan Pak Halim, Bu Stefani sebagai pemegang keputusan ya, tapi ketika dalam mesbah keluarga mungkin anak-anak ada juga sharing, Pak mendingan jangan begini Pak, atau itu gimana? Apakah ada contoh-contoh seperti ini justru malah orang tuanya kadang-kadang mereka juga menyampaikan gitu, teman dalam kondisi mencegah, kebanyakan mereka mendukung dalam doa. Itu lebih banyak sih ya. Kita open sih ya, maksud kita dengerin semua masukan apa gitu, kita mendengarkan juga dua arah lah gitu sama mereka. Betul. Ya apalagi sekarang anak-anak tambah besar tentunya lebih kritis juga ya, berani ngasih pendapat ya. Nah, berani ngasih masukan juga. Ya. Biasanya suami istri tuh banyak orang tuh kan takut nih kerja bareng, takut ini itu. Ternyata ini bisa dibuktikan bukan soal itunya, tapi soal ketika ada Tuhan di dalam itu semuanya. Ini malah jadi pendukung pensokong banget gitu untuk dalam keluarga yang efek bisnis juga. Oke, saya
Udah habis pertanyaan, silakan Bu Andi. Mau didoakan? Ya, mungkin Pak Alim atau Bu Stefani ada wrapping kata-kata penutup atau kata-kata untuk pesan-pesan untuk jemaat gitu ya sebelum kita nanti tutup dalam doa. Kalau dari pengalaman live sharing saya ini tentunya hidup ini penuh dengan suatu perjuangan, suatu proses. Jadi kita kalau mempunyai suatu mimpi, pasti juga ada masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi, ada suatu proses. Jadi jangan gampang menyerah. Mungkin saya bisa sarankan bahwa terus bermimpi, terus Tuhan izinkan proses itu terjadi, tetapi tambah hari tambah kuat, sehingga jangan menyerah, jangan terus putus, akhirnya ngambil jalan pintas yang ke negatif-negatif. Jangan cari dukun dan cari macam-macam, cari Tuhan, bersandar kepada Tuhan, terus jalani saja, lewati saja, tapi nanti itu pasti akan ada hikmahnya, ada sesuatu hal-hal yang sangat positif yang Tuhan izinkan terjadi, dan pasti ada solusinya juga. Itu yang saya harapkan. Jadi terus bermimpi dan terus berkarya ya, untuk menjadi saluran berkat buat banyak orang. Mungkin saya wrap up dengan rohani ya. Jadi hidup itu kan memang masalah itu akan silih berganti. Bukan masalah yang kita lihat, tapi kita melihat berkat Tuhan setelah masalah. Seperti kalau kita melihat Petrus yang jalan di atas air, di atas danau, di danau pun, kalau dia melihat danau dan dia mendengar deru ombak, dia tidak akan bisa berjalan. Tapi dia harus melihat Tuhan. Dalam kehidupan kita, biarpun Pak Halim juga, dalam titik-titik terendah beberapa kali. Bukan terus dia ngomong tentang perjuangan dan dia bisa lewati itu semua dengan baik. Tidak juga. Tapi dia punya ayat yang dia selalu pegang, dan juga lagu yang dia selalu nyanyikan. Ya. yang menguatkan imannya dia. Mengapi-apikan diri gitu ya. Jadi dia kayak gini, kayak kita ngelihat seperti Daud di Sikem juga, dia strengthen himself, bukan orang lain. Dia harus menguatkan dirinya sendiri. Dan penguatan diri sendiri ini karena ada Tuhan dalam dirinya ya. Jadi firman yang dia dengar ataupun ayat yang dia hafalin, itu dia omong-omongin terus ke dirinya, seakan-akan Tuhan ngomong sama dia, dan dia nyanyi terus. Salah satu lagu kesukaannya ketika aku di dalam lembah kekelaman, nah itu. Beberapa lagu gitu ya yang memang jadi pegangannya dia kalau dalam waktu dia dalam titik terendah dalam hidupnya gitu ya juga. Jadi support systemnya juga jalan keluarga di samping-samping dia. Dan itu tidak akan butuh waktu lama-lama. Mungkin orang tuh kalau tidak ada itu semua mungkin makin terpuruk, makin jatuh ya. Tapi dia tuh kayak bounce back. Jadi seperti orang mendal. 2, 3 ya. Mendal kayak bola dilempar, semakin keras mendalnya semakin tinggi. Seperti bola bekel gitu loh. Itu tergantung dari kita, pilihan kita yaitu ya. Maksudnya itu apakah kita mau sungguh-sungguh dan kita mau bilang, oh Tuhan pasti tolong kita. Berkat dirubah jadi kutuk dirubah jadi berkat. Semua itu kita ngomong ke diri kita sendiri. Kita bilang memang itu kayak perkataan iman buat kita juga gitu loh. Dari situ nanti akan iman itu timbul. Setelah iman timbul itu terus kekuatan itu akan pulih. Waktu kekuatan itu akan pulih, kita akan melihat jalan yang kelihatan gelap itu ada terang sedikit. Terus kita akan melihat juga kesempatan yang Tuhan taruh yang sebelumnya kita tidak melihat pada waktu kita dalam masa kekelaman atau dalam terpojokan kita. Nah, di situ Tuhan memperlihatkan ada pintu yang bisa dibuka. Dan pintu itu membuka pintu-pintu yang lain yang kita tidak pernah tahu. Ya. Ada iman, ada imun tadi itu. Very nice, very nice. Oke. Nah, kalau seperti ini kita mending meminta Pak Alim untuk Bu Stefani ya yang tutup dalam doa ya. Silakan. Oke. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini kami dapat berkumpul di sini karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Apa yang kami lakukan tidak sama dengan apa yang Kau lakukan. Apa yang Kau lakukan tidak dapat kami katakan dengan kami lukiskan dengan kata-kata. Semua yang kami lewati ini Tuhan karena anugerah dan penyertaan-Mu yang selalu ada bagi kami. Engkau selalu menuntun kami pada waktu dalam
dalam kekelaman pun kami tidak melihat apa-apa, tapi kami percaya tangan-Mu lah memegang tangan kami. Amin. Tuhan, pada kesempatan ini juga kami berdoa Tuhan untuk semua pemirsa yang melihat apa yang kami lakukan di tempat ini Tuhan. Live sharing ini, Bapak, biar semua ini menjadi kekuatan bagi mereka, supaya mereka melihat Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu ada dalam semua fase dalam kehidupan Tuhan kami semua Tuhan. Dalam waktu dari awal sampai pada akhir, Engkau tidak pernah tidak menjaga kami. Bahkan pada waktu kami tidak bisa berjalan pun, Engkau menggendong kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami berikan dalam hidup kami, membawa dampak bagi orang-orang yang mendengar. Tuhan, biar mereka mendapat kekuatan yang baru daripada Engkau. Apa yang Kau lakukan bagi kami, Kau juga lakukan bagi mereka semua Tuhan. Waktu mereka menemui jalan yang buntu, Tuhan, Engkaulah ada di situ untuk menjadi kekuatan bagi kami. Amin. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan semuanya juga Tuhan, semua yang hadir tempat ini, semua yang melihat juga Tuhan, supaya mereka mendapat kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan, dan juga Tuhan biar Engkau mulihkan jiwa mereka yang lelah, Engkau juga akan menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan, dan Engkau juga Tuhan yang akan menjadi Tuhan yang bukan hanya untuk kami Tuhan, tapi untuk semua ya Tuhan yang mengharapkan, menaruh harapan kepada Engkau. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, terpuji nama-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Thank you ya. Thank you, Pak Len. Thank you. Sudah Terima kasih. sharing dan berdoa Terima juga. kasih. Oke, semuanya buat yang udah mendengar, saya percaya kalian semua diberkati. Ingat ya, kalau kalian tidak menyerah, makin hari akan makin kuat. Dan setiap badai yang Tuhan izinkan itu hanya untuk kalian naik kelas. Oke? Oke, so see you di episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen biar nggak ketinggalan topik-topik yang lebih memberkati di episode yang lain. See you! See you, God bless, bye-bye.